Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti biasanya Pak Amarul datang ke sini pada dasarnya ya, tapi kan saya bawa surat tugas ya Pak Amarul, jangan bosan-bosan ya. Pasti bawa surat tugas Pak Rosi. Iya, jadi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching ya di kelasnya Pak Amarul. Oh iya, siap. Sebelumnya tentunya seperti Pak Amarul kan sudah banyak mengikuti kegiatan ya, seperti di LMS ataupun sempat kemarin di Lokakarya juga sempat melakukan coaching juga kan Pak Amarul. Jadi di sini saya ditugaskan untuk melakukan supervisi akademik yang berbasis coaching ya, atau coaching untuk supervisi akademik, yang mana nantinya ini saya sebagai coachnya dan panjenengan sebagai coachingnya. Atau nanti ketika di supervisi itu saya sebagai supervisornya dan jenengan sebagai supervisinya Pak Amarul. Ini aman tapi ya Pak Amarul. Oke. Lalu ada masuknya di jam panjenengan seperti biasanya nih. Sekarang ada jam 9 kurang lebih, berarti 1 jam lagi ya dengan ada jam 10:15 ya. Berarti setelahnya jam istirahat ya. Betul. Berarti nanti setelah jam istirahat bisa masuk ya saya ke ke kelasnya saya. Siap. Itu kelas apa Pak Amarul? Kelas berapa? Di kelas 3 UTKP Pak. UTKP itu perkantoran. Teknik apa itu? Bukan, di tata kelola perkantoran. Tata kelola perkantoran. Atau zaman dulu jurusan SKS. sekretaris. Iya. Kalau sekarang perkantoran, yang terbaru malah MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kurikulumnya beda, namanya juga berbeda. Tapi pada dasarnya kan tetap harus berpihak pada murid ya. Semuanya begitu. Dari pembelajaran yang saya peroleh dari program guru penggerak selama ini, yaitu Pak harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi bisa ikut ya Pak Amarul. Kalau katanya Ki Hajar Dewantoro itu saya ingat ada kodrat zaman dan ada kodrat alamnya kan gitu nih. Apa itu, jadi bisa ngikutin ya anak-anak itu biar sesuai dengan zamannya anak-anak yang dimaksud gitu ya Pak. Iya, karena memang saat ini karena memang teknologinya juga kita sebagai sebagai pendidik, anak juga tidak boleh ketinggalan dengan teknologinya, kemudian sesuai dengan otaknya sendiri anak-anak. Toh kita di SMK ini sebenarnya sudah setengah apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, karena kalau di SMK ini kan memang anak-anak dari kelas 1 dengan penjurusan, artinya kan anak-anak kan sudah sesuai dengan diferensiasi kan. Diferensiasi begitu. Oke Pak Amarul. Boleh tanya apa MPLB itu Pak Amarul tadi? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Siap. Lalu di sini Pak Amarul kita kan pra supervisi lalu di sini saya mau tanya dulu Pak Amarul ya, biar nanti terjadi kesepakatan di antara kita ya. Jadi kalau Pak Amarul ada sisi yang memang harus saya mungkin lihat, ada yang sisi yang mungkin tidak harus saya teliti, jadi seperti itu. Nanti Pak Amarul ini saya ulangi lagi ini nanti masuk di kelas 11 nih. Kelas 12. Oh, kelas 12 MPLB. Oke. Kelas 12 MPLB
nanti kurang lebih di jam 10 ya Pak Marul. Oke. Dan ini mata pelajarannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke, mirip sama saya Pak Marul ini berarti bahasa Inggris juga. Oke. Nanti materinya apa Pak Marul? Tujuannya? Nanti untuk kita materi yang akan kita bahas itu karena kita sesuaikan dengan jurusan FPLB, jadi nanti kita ajari anak-anak untuk menjadi master seremoni atau menjadi MC. Oh, gini. Untuk menjadi MC ya, Master of Ceremony. Karena untuk di SMK ini kita materi bahasa Inggrisnya kita menyesuaikan dengan kejuruan. Siap ya Pak. Menyesuaikan ya, memang apa itu ya mirip sama saya tapi kan ada di marketing ya, English for marketing gitu banyaknya yang untuk apa itu di drill untuk komunikasi marketnya. Lalu apa itu yang ingin dicapaikan selain itu areanya Pak Mar di sini? Jadi kayaknya nanti bagaimana sih anak-anak itu bisa yang pertama mengembangkan dari bagaimana menjadi seorang MC khususnya pakai bahasa Inggris ya. Karena memang di zaman saat ini kalau anak-anak FPLB kalau dulu perkantoran, sekarang kan ngomongan pekerjaan itu kalau jadi sekretaris kan memang sedikit sekali. Perusahaan besar sekretaris paling dicari ya 1, 2 padahal kita semuanya banyak. Jadi untuk acara-acara seperti ini MC formal maupun informal itu tujuannya itu untuk anak-anak bisa menjadi MC di formal maupun informal dengan pengembangannya sendiri. Bisa jadi MC-nya ulang tahun tetangganya, ulang tahun temennya, atau kegiatan seminar atau kegiatan gitu. Maupun selamatan kampung mungkin. Selamatan kampung. Tapi kalau selamat kampung bilingual Pak. Kalau full bahasa Inggris nanti orang-orang tetangga tidak ada yang paham ya tinggal Pak nanti. Seperti itu yang nanti akan dikembangkan. Iya ya Pak Marul. Cuma memang keterbatasan kosakata ini yang menjadi terkadang masalah ya. Masalahnya di situ. Berarti ini juga ada ini permasalahannya yang dihadapi panjenengan keterbatasan kosakata daripada peserta didik. Kosakata, kemudian keterbatasan literasi anak-anak untuk makanya kan sebelum kegiatan ini anak saya googling untuk mencari bahan MC yang seperti apa. Misalkan anak-anak itu seneng di MC yang informal kayak ulang tahun, saya suruh di YouTube cari untuk sebuah referensi. Misalkan anak-anak seneng yang acara formal di sebuah seminar atau sebuah acara yang melibatkan perusahaan atau studi, itu kan anak cari-cari sendiri. Seperti itu. Lalu terkait dengan ya namanya kita dulu kan pernah jadi anak-anak juga Pak Marul. Kalau waktunya maju ini apa masih ada yang malu, ada yang gini gimana? Sampai saat itu juga begitu. Sampai saat ini juga tetap begitu. Itu apa jadi masalah juga bagaimana? Menjadi masalah juga sebenarnya. Masalah juga. Cuma kan kita siasati dengan membuat kelompok-kelompok. Jadi dengan membuat kelompok-kelompok ketika anak yang kesulitan misalkan dalam confidence-nya, percaya dirinya tidak, itu ketika sudah sharing dengan kelompok saya kira bisa, walaupun dengan capaian yang berbeda-beda setiap siswa. Ada anak-anak yang memang confident, ada yang tidak confident, tapi apapun itu anak-anak harus mencoba setidaknya, karena anak SMK ini memang dituntut untuk terampil di situ. Tapi insya Allah bisa lah. Lalu apa lagi terkait dengan itu Pak Amal? Untuk berarti saya saya ulangi lagi nih. Di sini ada 2 yang saya tangkap terkait dengan permasalahan yang untuk masalah MC ini, salah satunya yaitu keterbatasan kosakata. Nah, adanya keterbatasan kosakata ini mau di-solve sama panjenengan dengan banyak literasi di googling di YouTube gitu. Yang pertama googling di YouTube untuk mencari referensi sesuai dengan anak-anak. Pengennya sih jadi MC yang informal atau formal, tidak harus dua-duanya. Kemudian yang kedua saya menyampaikan ke anak-anak untuk bahasa Inggris itu yang penting keberanian untuk ngomong. Untuk grammarnya, saya pikir dulu. Yang penting ngomong dulu, salah nggak apa-apa begitu. Kalau sudah grammar dulu anak-anak ngomong satu kalimat rusak. Ini
berarti ya apa namanya, pertama memang establishing confidence ya. Betul. Oke. Lalu yang kedua dengan kelompok itu ya juga ya ikut ke sana ya Pak Amar. Betul, nanti perkelompok. Untuk perkelompok itu yang kalau bahasa kita kan sefrekuensi ya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak yang memang mengambil MC informal waktu ulang tahun itu ngumpul. Anak-anak yang pengen ambil yang formal itu ngumpul. Di situ nanti ada proses sharing anak-anak untuk saling melengkapi apa yang sudah dicari di YouTube. Kemudian nanti saling menguatkan juga, kadang-kadang kan gitu. Wah aku izin, kawan-kawan udah saya izin gini. Dengan seperti itu kan anak-anak ada rasa untuk untuk mencoba, setidaknya untuk mencoba. Gitu Mas. Siap. Lalu begini Pak Marun, apa namanya, dari sini targetnya itu yang paling pol apa mungkin dari sana setidaknya? Target yang pertama anak-anak berani maju ke depan itu sudah. Iya. Target yang pertama itu. Yang kedua, kita tidak hanya berhenti sampai anak-anak praktek di depan, tapi bagaimana anak-anak itu aplikasi di lingkungan masyarakat. Itu akan menjadi nilai tambah Pak. Jadi misalkan di rumah anak-anak dapat tetangganya atau saudaranya, dia jadi MC, didokumentasikan, kirim ke saya, itu menjadi nilai plus. Itu ada tugasnya sendiri juga mungkin. Ada nanti. Asik ini jadi kan memang anak-anak itu memang langsung, saya pikir bisa aksi nyata di lingkungan ya, bisa lebih manfaat di anak-anak, jadi seperti itu. Jadi memang saya rasa hal-hal yang kayak gini ini kalau mungkin MC ini sangat penting karena memang aksi nyatanya di masyarakat ini banyak sendiri. Meskipun pada dasarnya saya cuma seringnya itu ya istilahnya jadi ustaz kampung, kadang gini ya MC ini pakai Madura atau pakai bahasa Jawa kayak katanya jenengan kan bilingual ya. Ini tapi prakteknya kalau orang itu tidak biasa megang mic otomatis angel kan gitu kan Pak Amar. Jadi memang kita apa namanya, seperti dawuhnya panjenengan barusan bahwasanya membangun sebuah confidence ini sangat penting ya Pak Amar untuk itu ya. Memang confidence itu memang harus dibangun ya Pak Amar. Tidak harus pinter dulu kemudian confident, tapi confident dulu baru pinter ya. Pinternya ngikutin ya. Kalau sudah dipercaya biasanya mau belajar sendiri. Anak pinter itu kalah sama anak yang confident. Iya, benar. Jadi memang seperti itu ya Pak Amar. Lalu di sini apa namanya, saya nanti lihatnya di bagian apanya Pak Amar. Nah, maksud saya kan gini, panjenengan kita kan sudah belajar tentang KSE juga ya, sosial emosional. Setelah itu kita juga sudah belajar tentang diferensiasi. Lalu terkait dengan diferensiasi sudah bagaimana? Kalau diferensinya yang pertama, kalau untuk materi sudah saya share sebelum hari ini, kemarin sudah saya share untuk cari di YouTube. Jadi anak-anak yang kepengen MC untuk informal, kepengen MC yang formal, itu sudah silakan cari sendiri-sendiri. Itu sudah, menurut saya itu sudah menjadi bentuk diferensiasi yang pertama. Kemudian nanti dalam prosesnya juga tentu kan sudah berdiferensiasi juga. Siap. Termasuk nanti produknya juga. Produknya juga akan berbeda satu dengan yang lain. Iya Pak Amar. Satu ya, ini catatan saya. Lalu saya mau tanya, biasanya kegiatan yang dilakukan langsung di dalam itu mungkin ada kegiatan apa di pembelajaran dan lain-lainnya, bagaimana? Seperti guru-guru pada umumnya, yang pertama pasti ada pembukaan, kemudian juga pada untuk kegiatan intinya itu mungkin yang berbeda. Ketika jam-jam saya jam awal mungkin tidak begitu penting ada speaking, tapi ketika jam-jam sudah habis duhur itu baru ada speaking. Itu di kegiatan intinya seperti itu. Itu tapi dilihat kondisional juga sih. Kita lihat dia. Berarti ini nanti saya boleh teliti dari kegiatan awal sampai akhir. Silahkan. Lalu saya juga mau tanya Pak Amar, dengan adanya speaking ini kadang kita apa sih manfaatnya menurut Pak ini? Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, ASB tidak pernah saya laksanakan. Kalau tak anak SMK, ketika saya
ayo berdiri, tangan begini, sebagai teman-teman mono atau teman guru SD atau guru TK mungkin bisa ya. Kalau untuk SMK kan itu ditertawain sama anak-anak. Wih, orang cili gitu. Setelah saya mencoba pada waktu itu di modul 2.1 atau 1. Berapa nggih Pak? 2.4 kayaknya. Itu saya laksanakan betul ice breaking-nya. Saya cari musik pada waktu itu musik apa? Tari itu loh. Tari kayak tari lumba-lumba apa tari apa sih yang begini-begini itu. Oh, lumba-lumba. Lumba-lumba itu. Iya. Nah, itu saya laksanakan di anak-anak PDP. Ternyata setelah itu saya laksanakan sekali, besoknya minta terus seperti itu. Anak-anak sudah Ternyata di luar dugaan ya. Gitu. Iya. Mungkin Pak Marul di sini terkenal agak keren kayaknya, disiplin. Mungkin seperti itu. Jadi kayak guyonnya kurang. Guyonnya kurang ya. Jadi speaking itu memang benar-benar ketika anak stres, ketika sebelum kita pembelajarannya sudah dilalui, mungkin pas waktu ulangan atau setelah apa kita masuk itu spam, masuk itu sudah spam duluan. Tapi ketika ada breaking kemudian mencair suasana. Oke. Berarti saya boleh masuk untuk lihat masalah SDG-nya panjenengan juga nggih. Kemarin ini Pak Marul kan ada di KSE itu juga ada mindfulness nih. Oh iya, mindfulness. Apa menurut Pak Marul pentingnya kadang di dalam gitu? Ya memang kan sekali lagi mindfulness kesadaran penuh ya Pak ya, memang kesadaran penuh. Memang untuk anak-anak kembali lagi, sekarang ini waktunya bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang anak kan hambar ketika habis matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, mungkin perasaannya anak-anak, pokoknya saya mendengarkan guru, pokoknya saya ngerjakan selesai. Tapi yang kita butuhkan anak-anak kan sadar betul bahwa saya sekarang ini pelajarannya bahasa Inggris, yang materinya ini, tujuannya ini, seperti itu Pak. Jadi sangat penting sekali. Kemudian ketika seperti itu, hal yang kita lakukan sederhana sekali dengan teknik stop itu juga masuk Pak. Ketika anak-anak kayak merasa stres gitu, anak-anak itu kita untuk teknik stop itu kita ambil nafas, kita keluarkan 3 kali, itu dengan seperti itu juga hening lagi, kelas itu bisa dan bisa fokus lagi. Masuk satu atmosfer ya, bisa satu frekuensi. Memang perlu ya teknik-teknik kayak gitu ya. Teknik sederhana stop itu saya juga dulu saya tidak paham stop itu apa, pahamnya ya pokoknya kayak meneng gitu. Meneng dia kan gitu. Tapi sekarang ternyata namanya teknik stop gitu. Kayak kalau TK dulu anteng-antengan gitu. Yang anteng boleh ulang gitu. Ternyata memang apa itu adanya dengan guru penggerak ini saya lihat mulai dari TK sampai SMK ini ya Pak Marul, agar memang berkesinambungan nih kegiatannya itu biar satu frekuensi, satu tujuan nih. Jadi maksudnya ketika banyak guru penggerak, teman-teman di TK sudah banyak dilaksanakan sesuai dengan yang ada di PGP, di SD, SMP, SMA itu baik banget. Tapi ketika saat ini anak-anak yang saya ajar sekarang belum menerima pembelajaran dari guru penggerak di sebelumnya. Guru penggerak kan masih tahun-tahun ini. Jadi anak-anak juga masih blank, apalagi teman-teman kita juga. Jadi kita fighting untuk mendiseminasikan informasi apa di program itu teman-teman. Tapi itu pun tidak boleh langsung blok itu, harus step by step. Tapi memang kan sama Pak Marul sudah ya banyak didiseminasikan kegiatan terkait dengan apa yang sudah didapatkan dari apa itu GBGP ya, dan apa namanya hal yang sudah didapatkan maupun programnya PPGP untuk pendaftaran apa itu guru penggerak. Di sini sudah ada kan ya untuk setelah saya ada 2 orang itu angkatan 8 kalau tidak salah. Baru berikutnya kosong, yang 10 kosong ya. Enakan Pak Marul nantinya kalau kita sudah banyak kawan untuk membuat sebuah komunitas praktisi pun tidak begitu lebih ringan ya. Iya, sulit. Jadi kan karena sudah memiliki persepsi dan alur berpikir perspektif yang sama gitu ya. Ini langsung saja kembali kepada tadi Pak Marul, nanti ini saya panjenengan kan saya nanti melakukan supervisi ya di kelasnya panjenengan
untuk waktunya ini karena hampir selesai nih, hampir jam 10 ya. Ini nanti kita masuk ke kelas 12 ya Pak Amarul, kelas 12 MPLB nggih. Setelah itu akan Master of Ceremony ya, terkait dengan tujuannya, pembelajarannya, dan nantinya ya, dan banyak drill untuk keterampilan speaking, dan panjenengan bisa banyak kegiatan untuk apa itu establishing confidence ya, untuk apa namanya, membangun sebuah kepercayaan diri ya. Setelah itu nantinya juga akan ada diferensiasi juga sudah akan dilakukan sama panjenengan, dan juga nanti akan saya lihat terkait dengan mindfulness-nya juga, ada ice breaking-nya juga gitu ya Pak Amarul. Dan nanti penutupan juga biasanya ada refleksi juga. Ada. Oke, nanti berarti sampai mohon izin sampai refleksi juga saya lihat deh Pak Amarul apa namanya. Oke, kalau kayak gitu kita bisa sebelumnya mungkin ada yang lain mau di cukup Pak. Cukup, Jadi ya? nanti kami minta koreksi apabila memang siap. dalam prosesnya kurang pas, minta saran-saran biar Siap. jadi benar-benar. Oke lah, kalau kayak gitu jenengan bisa tinggal apa namanya sama-sama siap-siap ya apa itu, Oke, nanti saya karena siapkan. RPP-nya juga dan yang lainnya nanti ada kurang berapa menit nih? 15 menitan paling ya Pak Amarul. Ya udah kalau kayak gitu Pak Amarul, terima kasih Pak Amarul. Terima kasih Pak Rozi. Assalamualaikum. Selalu. Oke. Waalaikumsalam. Enak lah ngomong Pak Amarul. Gak kerasa paling sampai setengah jam.